Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Rosi. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalamanku mendaki Gunung Rinjani. Waktu aku mendaki Gunung Agung sekitar 3 bulan yang lalu, aku ketemu teman baru di sana. Pak Arya dan Mbak Rena namanya. Mereka orang Bali yang tinggal di Mataram, Lombok. Singkat cerita, kita bertukar kontak dan dari situ kita akhirnya berencana naik Gunung Rinjani bareng dan bersama teman-temannya di Lombok. Tepatnya hari Kamis tanggal 16 September lalu, sekitar jam 9 pagi, aku meninggalkan kos kecilku di Ubud menuju Pelabuhan Padangbai. Sekitar kurang lebih 1 jam di pelabuhan, tunjukin vaksin, tes antigen, beli tiket, titipkan motorku. Akhirnya sekitar jam 12-an kapal berlayar dan sekitar jam 4 aku dijemput temanku di pelabuhan Lembar. Pak Arya membawaku ke tempat Mbak Rena dan aku nginep di tempat Mbak Rena semalam. Mereka benar-benar orang yang sangat baik karena aku nggak punya peralatan mendaki. Mereka meminjamkan barang-barangnya untuk aku pakai. Begitu juga temannya Mbak Susesni. Begitu beruntungnya aku ketemu mereka. Inilah kota Mataram, Lombok. Orang-orangnya sangat baik dan pemandangannya sangat menakjubkan. Hanya saja sampah masih di mana-mana. Setelah semalam tidur di rumah Mbak Rena, akhirnya sekitar jam 2 siang Mbak Rena mengantarkan aku ke tempat kerjanya Pak Arya di Mataram. Pak Arya mengajak aku keliling museum di mana tempat dia bekerja sambil menunggu waktu berkumpul sekitar jam 5. Kita mau ke tempat kumpul di mana Mbak kumpulnya? Gunung Sari. Gunung Sari. Mbak Rena mau itu nganterin aku ke Gunung Sari, ke tempat kumpul. Aku mau ke Rinjani. Sayangnya Mbak Rena nggak bisa ikut mendaki dan teman cewek satunya dibatalkan. Jadi Rosi cewek sendirian. Kita udah nyampe di tempat kumpul. Ini ada Pak Ming Ming, Mang Ming, Kaisar Ming. ada Mbak Rena, ada teman baru tuh, 3. Nah, keren-keren oh. Ari Lasso. Ari Lasso katanya. Ya kita masih menunggu teman-teman yang lain teman-teman. Ya ada 13 orang. Iya. Semuanya keseluruhan. Kayaknya aku cewek sendiri nih. Iya, paling cantik. Jemputannya sudah datang. Kita mau ke Sembalun. Kita sudah di pick up truck. Tuh semua cowok-cowok. Aku sendiri yang cewek nih, gimana? Nanti lumayan lah kalau aku jatuh bisa Yang bantu. Banyak yang minta digendong. Nih liatin, kita mau ke Sembalun. Kurang lebih dari sini 4 jam ya beli? 4 jaman. Ya sekarang jam 6. Mungkin kita bakal nyampe sekitar jam setengah 9. I'm so excited. Masih jauh, tapi hujan nih. Coba hujan. Gimana nih? Kita dapat ini mas
perjuangan masih panjang. Masih 2 jam lagi ya. Pemanasan. Baru pemanasan. Waduh. Baru mulai pemanasan. Aduh, gimana ini? Nggak kelihatan bener loh. Jelas sekali. Perjalanan masih setengah jam. Jujur ini pertama kali aku di pick up truck seperti ini ya. Benar-benar malam-malam. Cewek sendiri lagi. Ada 7 cowok di sini ya. Benar-benar mantap. Setelah 4 jam, kurang lebih ya, 4 jam. Akhirnya kita nyampe di sini nih. Di tempat pendaftaran. Dulu katanya masih bisa tidur di depan kantor ini, tapi sekarang sudah tidak lagi. Akhirnya kita nginep di salah satu saudara dari grup kita. Oh, banyak orang. Kita bermalam di sini nih. Karena kita mau mulai besok pagi. Ada banyak temen sekarang. Tetap aku sendirian nih. Perempuannya. Banyak sekali temennya. Keesokan harinya kita siap-siap meluncur ke medan pendakian. Kita mau pergi lagi ke start point. Ini sudah kumpul semuanya ya. Saat ini kita sedang berada di depan Taman Nasional Gunung Rinjani. Salah satu dari tim kita sedang melapor, memberikan surat-surat keterangan, surat kesehatan, serta tiket. Setelah semuanya beres, persyaratan lengkap, akhirnya kita meluncur ke start point Sembalun. Kita berfoto-foto dan berdoa sebelum kita mulai. Terlalu semuanya sudah makan, sudah tes kesehatan, semuanya udah lengkap. Kita udah nyampe di tempat start point, udah foto-foto. Sekarang kita mulai nih sekitar jam 9. Tuh anak-anakku, mereka muda-muda semua. Aku paling tua kayaknya nih. Setelah setengah jam kurang lebih ya, masih landai, masih oke. Medannya seperti ini nih. Tapi kalau mau naik ojek juga bisa teman-teman. Tuh gojeknya. Kita udah lihat savana tuh, Sembalun, pos ke-1 ya. Wih, banyak gojek. Tuh porter-porternya yang bawain barang-barang kita. Superman. Ini pos 1 jalur Sembalun ya. Ada itunya, jaraknya tuh dari gerbang ke pos. Kita udah nyampe ke pertama, ya itu anak-anakku. Gimana rasanya? Mantap. Lumayan. Mantap apa aja? Soalnya itu bawaannya sih yang berat-berat semuanya ya. Banyak bawa seisi dapur.
Nih kalau naik Gojek nyampe ke pos 2 ya, bisa Gojeknya ngetem di sini. Lumayan sih buat saving energy. Tuh pos 2-nya tuh, aku mau ke sana. Ada mata air di pos 2. Sebelum pos 2 ya, di bawah jembatan. Masih di pos 2 menunggu makanan matang. Lapar. Lapar. Tuh. Haus ya minum. Wanginya benar-benar mantap. Mantap sekali. Ini es. Mana kalau malam ya? Kalau malam gelap ya. Udah gelap, dingin lagi. Jalan masih panjang. Ini menuju ke pos ketiga. Kita udah makan sedikit. Sekarang aku dan temanku sudah nyampe ke pos 3 pada Balong. Lebih baik jangan daki gunung kalau cuma buat buang sampah. Buat kalian-kalian para pendaki ya, tuh udah diperingati ya, kalau cuma mau buang sampah di gunung mendingan jangan mendaki ya. Pos keempat sudah kita lewati. Sekarang kita mulai memasuki Bukit Penyesalan. Ayo kita lihat seberapa menyesalnya Rosi. Masih di Bukit Penyesalan ini, dan ada gerimis ya, jadi aku pakai jas hujan. Dingin sekali. Akhirnya nyampe ke Lawangan Sumber. Setelah 8 jam nanjak, kakiku kayak singkong bakar. Teman-teman, dingin sekali. Sekarang sekitar jam 5 ya. Kita nyampe sekitar jam 5. Berarti keseluruhan pendakian dari jam 9 nyampe jam 5, berarti sekitar 8 ya, 8 jam. Ini baru ke tempat perkemahan ya. Oh my god. Besok sekitar jam 1 pagi kita mau puncak lagi untuk mengejar sunrise ke summit. Bener-bener dahsyat anginnya. Dari sini kita bisa lihat danau, tapi masih agak terlalu so bright ya, terlalu terang karena cahaya matahari.
Ya, nanti sebentar lagi aku bakal bisa menyaksikan sunset. Sekarang aku di dalam tenda. Anginnya super dahsyat. Kalau sampai jam 1 masih seperti ini, aku nggak bakal summit deh. Lebih baik keselamatan. Sekarang udah jam setengah 6 pagi ya. Dari jam 6 sore sampai sekarang masih angin topan ya, kayak bener-bener gede banget ya. Untung ini tenda nggak terbang. Aku juga hanya cukup di dalam ya, nggak berani keluar. Bener-bener dahsyat banget. Nggak apa-apa, nggak ke summit. Sini juga bisa melihat sunrise. View-nya nggak kalah menantang. Gagal samit. Gagal summit. Gagal cuacanya. Mana lu? Tidak memungkinkan. Benar-benar sangat dahsyat. Tujuan utama ke samit. Gagal. Gagal. Next time bro. Next time. Gak apa-apa, yang penting selamat dulu Ya, bro. nanti kita mau mancing ya ya. Mancing aja di mana itu? Segarana. Segarana. Ya. It's Tapi okay. sunrise-nya bagus guys. Sunrise-nya bagus banget dari Bagus sini. lah. Tadi udah matang semua. Udah matang tuh kan. Tadi setengah matang. Udah. Pokoknya inilah pengalamanku sama teman-teman dari ke-13. Gak ada yang summit sama sekali. Pokoknya gagal semua. Jangankan kita, ada orang yang udah naik aja turun lagi, balik lagi. Karena benar-benar anginnya nggak berhenti dari sore sampai hari ini masih seperti ini. Badai. Badai. Gak apa-apa, selamat dulu bro. Itulah pengalamanku malam pertama di Gunung Rinjani bersama pejuang-pejuang summit lainnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Ikuti terus cerita selanjutnya.